Kita lanjutkan belajar tentang basis data, masih di materi pengetahuan tentang kompetensi dasar memahami struktur hierarki basis data. Apa itu hierarki basis data? Kita akan lihat ke materinya langsung. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, basis data adalah kumpulan data yang terorganisir. Jadi kata kuncinya adalah terorganisir. Pertanyaan selanjutnya berarti bagaimana cara mengorganisir. Sebelum kita mengorganisir, kita harus tahu dulu susunannya atau hierarkinya. Hierarki itu adalah susunan. Jadi susunannya adalah sebagai berikut. Di dalam hierarki basis data, yang pertama adalah file database, tempat menyimpan kumpulan tabel. Kemudian tabel, tempat menyimpan kumpulan baris data. Jadi di dalam tabel itu ada kumpulan baris data. Contohnya adalah seperti ini. Nah, ini tabel. Jadi ini ada satu baris data. Ini record. Nah, ini namanya tabel. Misalnya dalam sini kalau kita beri nama tabel penjualan, dan ini tabel pasien. Jadi satu baris data itu dengan tabel ini kumpulan dari beberapa baris data. Jadi bisa ratusan atau ribuan baris. Nah, ini disebut dengan tabel. Kemudian berikutnya adalah record. Record itu satu baris data. Jadi satu baris data. Contohnya di dalam sini, ini satu baris, ini satu record. Kalau dalam sini ada Budi, Siti, kemudian Budi lagi, berarti ada 3 record. 3 record atau 3 baris. Kemudian berikutnya adalah kolom atau field, tempat menyimpan data deskripsi objek atau kejadian. Jadi tempat menyimpan deskripsi objek atau kejadian ini dengan field atau kolom. Contohnya hasil periksa ini kolom. Kolom atau field hasil periksa isinya demam, flu, pilek. Jadi ini satu kolom ini disebut dengan field. Nah, ini istilah-istilah yang nanti akan kita gunakan di dalam proses belajar basis data. Nah, kalau kita perhatikan di dalam sini, ini ada hierarki atau susunannya. Susunan yang pertama kali kita buat adalah kita akan membuat dulu file database. Setelah membuat file database, nanti membuat tabel. Di dalam tabel nanti ada baris-barisnya. Nah, di dalam baris itu ada kolom-kolomnya. Kita ambil contoh langsung. Di dalam sini saya akan buka sebuah file database. File database ini saya beri nama dbtoko. Nah, dbtoko ini saya membuat menggunakan SQLite. Ini saya gunakan di dalam aplikasi toko Android. Jadi saya akan ke file, kemudian open database. Di dalam sini saya akan ambil di kasir, kemudian sini ada dbtoko. Nah, di dalam sini ada nama tabel, yaitu tabel barang. Isinya kalau kita lihat di dalam sini, kita ke TBL barang, tabel barang. Nah, isinya ada banyak sekali. Ada banyak sekali di dalam sini. Contoh AB mix sayur, di satu baris. Ini satu baris. Kemudian kalau kita lihat jumlah data di dalam sini, bawah sini ada 272 baris atau 272 record. Jadi dengan mengetahui cara pembuatannya, nanti kita akan belajar juga cara pembuatan dari database. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana membuat sebuah tabel. Di dalam tabel itu nanti kita akan membuat kolom-kolom untuk diisi dari baris. Kemudian kita juga nanti setiap kolom kita akan belajar tentang bagaimana membuat deskripsi dari objeknya itu. Kolomnya itu mau diisi apa. Contoh kalau di dalam sini, kita lihat dalam sini ini ada kolom namanya ID barang, kemudian ini barang, ini ID kategori, harga beli, kemudian harga jual, dan stok. Kemudian di dalam sini juga isinya beda-beda. Kalau dalam sini ini isinya adalah string. String itu bisa dari huruf dan angka gabung. Kalau di sini hanya numerik saja atau angka saja. Ini juga numerik saja, ini numerik saja, kemudian ini numerik saja. Nah, nanti masing-masing kolom ini bisa kita beri dengan tipe data, bisa string, kemudian ini bisa integer, seperti yang ada contoh di dalam sini. Ini juga bisa diisi dengan tipe data real. Jadi ada integer, ada real, ada integer. Nah, itu yang perlu kita perhatikan dan dipelajari. Di materi kali ini kita hanya belajar untuk mengenali apa itu file database. Jadi file database, contohnya di dalam sini saya membuat sebuah file
namanya DB Toko. Kemudian kita juga belajar membuat tabel. Nah, contoh aplikasi langsungnya di dalam sini ada tabel-tabel, tabel barang, kemudian ini ada tabel pelanggan. Kemudian di sini juga ada tabel identitas dari tokonya, jadi ada identitas dari tokonya, nama tokonya apa. Kemudian kita juga belajar untuk mengenali dari masing-masing ini tadi untuk kolom-kolomnya. Jadi misalnya di dalam sini kolomnya ada kolom ID barang, kolom kategori, kemudian kolom harga beli, harga jual, dan stok. Jadi itu yang kita pelajari, bagaimana kita belajar untuk mengenal dari kolom-kolom atau field. Kolom ini juga disebut dengan field. Di materi-materi selanjutnya kita akan belajar bagaimana merancang atau mendesain sebuah database sehingga kita bisa mendesain sebuah database yang isinya beberapa tabel ini. Ini ada beberapa tabel. Jadi database itu kumpulan dari tabel-tabel. Nah, di dalam tabel itu ada kumpulan dari kolom-kolom. Nah, kolom-kolom itu kalau sudah diisi, nanti dia akan membentuk baris-baris atau record-record. Nah, itu saja, silakan dipelajari. Kita akan lanjut di materi berikutnya. Terima kasih.